Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita pelajarannya tentang sumber energi. Ya, sumber energi. Sumber energi itu kan bermacam-macam. Ada air, ada minyak, ada angin, itu semua sumber energi. Nah, untuk di sini kita akan membahas nanti tentang sumber energi dari minyak bumi. Nah, di sini kita memiliki Tawase Pertamina. Nah, kenapa? Karena Pertamina ini adalah salah satu yang dipercayakan oleh negara untuk mengolah minyak bumi yang ada di Indonesia. Nah, sejarah adanya Pertamina itu dari tahun 1957, tepatnya 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi Perusahaan Minyak Nasional yang disingkat dengan Pertamina. Nah, kemudian tahun 1960 Pertamina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN Permina. Kemudian PN Permina ini bergabung dengan Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat dengan Pertamina. Kemudian tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggara Public Service Obligation atau disingkat dengan PSO. Tahun 2003 dengan PP nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero. Kemudian 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahannya seperti ini ya. Kalau dulu simbol Pertaminanya yaitu dengan kuda, ya. Nah, kemudian yang sekarang yang ada simbol panah biru, merah, dan hijau. Nah, ini perubahan simbolnya. Kemudian tahun 2006, 20 Juli 2006, Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Nah, jadi pada tahun 2006, nah itu dari hanya Pertamina atau Persero milik nasional, ya, mengubah visinya menjadi perusahaan minyak kelas dunia. Kemudian tahun 2011 Pertamina menyempurnakan visinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012. Kemudian tahun 2015 Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya
peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta pembuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta nomor 10 tanggal 11 Januari tahun 2016. Nah, kemudian tahun 2016 mengalami perubahan lagi. Nah, kemudian tahun 2022 dalam rangka integrasi layanan yang terpadu di Pertamina Group sebagai subholding gas Pertamina, seluruh layanan PNG Contact Center yang dulu nomornya 1500645 beralih menjadi Pertamina Call Center 135 atau PCC 135. Nah, secara keseluruhan kebijakan baru ini mulai berlaku 1 Juli 2022. Jadi masih nanti ya berlakunya. Nah, Direktur Sales dan Operasional PNG menyatakan bahwa sejak 14 Maret 2022 seluruh saluran komunikasi PNG menggunakan logo PCC 135 sebagai single number pengelolaan saluran komunikasi subholding gas Pertamina. Pemberlakuan dengan masa transisi atas saluran ini yaitu bisa di email, ada kontak juga nanti mulai digunakan sampai dengan 30 Juni 2022. PCC menjadi sarana komunikasi perusahaan terkait seluruh kebutuhan informasi maupun emergensi pada produk dan pelayanan gas bumi. Pemberlakuan PCC di seluruh kanal komunikasi call center baik berbasis suara, telepon, video call, sosial media, dan email. Sebagai subholding gas Pertamina, PNG telah melayani lebih dari 600.000 pelanggan di sektor rumah tangga, industri, komersial, UMKM, pembangkit listrik, transportasi, itu ya. Jadi banyak sekali di sini yang dilayani oleh Pertamina, ya. Jadi sudah mencapai 600.000 pelanggan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana metamorfose dari Pertamina ya. Jadi sudah melayani negara kita dalam hal penyediaan bahan bakar minyak dan gas, yaitu mulai kerjasamanya dari tahun 1957 sampai sekarang. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu bagaimana proses terjadinya minyak bumi? Ada? Oh ya, tadi disebutkan gimana? Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam organisme seperti tumbuhan dan hewan yang sudah tertimbun di lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Ya, jadi intinya di sini minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan makhluk hidup
yang tertimbun baik di laut ataupun di darat, gitu ya. Nah, itu dalam waktu yang sangat lama. Nah, kemudian untuk mengambil minyak bumi itu, nah itu ya, ada prosesnya, ya, ada prosesnya yang disebut dengan proses pengolahan minyak bumi. Nah, karena dia tertimbun di dalam bumi itu kan sangat sampai ke dasar bumi, istilahnya ke inti bumi ya. Jadi kalau kita ngambil seperti ngambil air sungai atau air laut itu tidak bisa. Jadi harus ada proses pengeborannya istilahnya ya. Nah, jadi di sini proses pengambilan minyak bumi, nah itu sering disebut dengan eksplorasi, ya, eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan minyak bumi. Nah, jadi kalaupun misalnya sudah diketahui, itu kadang eksplorasinya itu biasanya kan dilakukan selain di laut ya, juga ada di hutan juga biasanya ya kan. Nah, kalau di Kalimantan itu biasanya di laut ya. Nah, itu tidak semua tempat. Misalnya hari ini sudah dilakukan eksplorasi di sini. Nah, itu tidak langsung bisa diambil. Nah, berarti kenapa belum bisa diambil? Nah, mungkin karena masih mentah, istilahnya masih mentah, masih baru. Jadi tidak bisa langsung diambil. Jadi harus ada proses mengecek lagi sampai minyak bumi ini sudah layak untuk diambil, gitu ya. Nah, selanjutnya dilakukan penyelidikan geofisika. Caranya dengan membuat gempa kecil getaran di bawah tanah. Nah, jadi untuk apa? Kenapa dibuat getaran ini? Supaya minyak bumi yang ada itu bisa naik, gitu ya, buat getaran itu. Jadi gelombang getaran ledakan ini turun ke bawah dan memantul kembali ke permukaan bumi. Dengan cara ini mengundang minyak bumi dan diperkirakan secara ilmiah. Kemudian pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklinal atau cekungan. Nah, jadi di bawah bumi itu atau di dalam bumi itu ada cekungan. Nah, cekungan itulah yang bisa menyimpan, misalnya ya, menyimpan. Nah, di situ ada minyak buminya. Jadi ada cekungan yang bisa menyimpan minyak bumi. Nah, daerah cekungan terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling bawah berupa air, kemudian ada atasnya berisi minyak, kemudian ada juga yang berisi gas. Nah, setelah menemukan lokasi yang diperkirakan mengandung minyak bumi, tahapan selanjutnya baru eksplorasi. Eksplorasi itu ada kegiatan pengeboran, ya, kemudian pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan pemurnian minyak bumi. Nah, jadi pada eksplorasi itu ya yang dipersiapkan. Kemudian pengeboran. Pengeboran sumber minyak bumi menghasilkan minyak mentah yang harus diproses lagi. Nah, jadi setelah diambil dari dalam bumi tidak langsung seperti kita lihat ada minyak tanah ya, ada bensin itu ya, tidak langsung seperti itu, tapi harus ada proses pemisahannya gitu
ya, pemisahan dari ada minyak bumi, nanti ada minyak tanah, ada bensin, solar dan lainnya, itu harus ada proses pemisahannya. Nah, ada yang tahu apa saja yang terkandung dalam minyak mentah bumi? Coba yang ini apa? Ada karbon. Ada karbon. Apalagi Mas? Hidrogen. Hidrogen. Terus apa lagi? Sulfur. Sulfur. Terus apa lagi yang belakangnya? Nitrogen. Nitrogen. Terus apa lagi? Garam. Ya, terus apa lagi? Oksigen. Ya, jadi dalam minyak mentah atau minyak bumi dalam bentuk mentah itu banyak sekali kandungannya ya. Ada karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, oksigen, juga garam. Nah, campuran hidrokarbon dalam minyak mentah yang terdiri dari berbagai senyawa itu tadi itu memiliki panjang rantai dan titik didih yang berbeda-beda. Nah itu ya, titik didih yang berbeda-beda. Kemudian agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, komponen minyak mentah harus dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Nah, untuk memisahkan ini disebut dengan istilah apa? Distilasi, ya, istilahnya distilasi. Nah, ini kita lihat prosesnya. Jadi di sini ada minyaknya, terus dipanaskan. Nah, nanti ini ada lubang-lubangnya ya. Jadi sesuai dengan suhunya dia akan memisah sendiri. Ya, memisah menjadi gas, ether, bensin, dan aspal. Terakhir keraknya. Jadi aspal tidak bisa naik gitu ya. Jadi bisa sendiri sesuai dengan suhu atau titik didihnya, atau menjadi uap. Itu kan ketika dipanaskan kan menjadi uap ya. Yang duluan menjadi uap kan naik, berikutnya naik, berikutnya naik. Akhirnya terpisah. Ya. Nah, ini proses permisahan minyak bumi, distilasi bertingkat. Nah, kemudian tahap lengkap pengolahan minyak mentah diperoleh hasil pengobaran minyak bumi belum dapat dipergunakan secara langsung. Jadi harus tadi dipisahkan dulu. Kita akan sebentar ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah tahu proses pemisahan minyak bumi, yaitu dengan cara destilasi. Nah, di sini memiliki ada 7 fraksi ya. Fraksi pertama yaitu yang paling atas minyak bumi dengan titik didihnya di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian fraksi kedua akan masuk ke kolom pendingin dengan suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Artinya di sini titik didihnya 90 derajat Celcius. Nah, kemudian fraksi ketiga suhunya 175 derajat Celcius titik didihnya, ya. Kemudian kalau fraksi 4 yaitu titik didihnya lebih kecil dari 200 derajat Celcius, itu seperti bensin berat ya. Kemudian kelima 275 derajat Celcius itu minyak tanah. Nah, jadi minyak tanah titik didihnya 275 derajat Celcius. Kemudian fraksi keenam 375 derajat Celcius yaitu minyak solar. Kemudian fraksi ketujuh
suhu tinggi yaitu 375 derajat Celcius. Ada minyak pelumas. Nah, kemudian ada pengolahan kedua dan seterusnya. Nah, konversi kimia. Ya. Alkalisasi adalah suatu proses penggabungan dua macam hidrokarbon isoparafin secara kimia menjadi alkilat yang memiliki nilai oktan tinggi. Alkilat ini dapat dijadikan bensin atau avgas. Kemudian ada polimerisasi. Tahapnya banyak sekali ya. Reformasi. Kemudian isomerisasi, ekstraksi, proses pemisahan antara dasar perbedaan daya larut, fraksi minyak dalam bahan pelarut. Kemudian kristalisasi, membersihkan produk dari kontaminasi. Hasil minyak yang telah diperoleh melalui proses pengolahan tahap pertama dan proses pengolahan lanjutan sering mengalami kontaminasi dengan zat-zat yang merugikan seperti senyawa yang korosif atau yang berbau tidak sedap. Kontaminan ini harus dibersihkan misalnya dengan menggunakan kaustik soda, tanah liat atau proses hidrogenasi. Nah, itu membersihkannya. Jadi tahapnya panjang sekali, jadinya harusnya kita berhemat ya. Panjang sekali prosesnya, kalau kita suruh buat tidak bisa ya. Prosesnya panjang sekali. Nah, kemudian ada yang tahu di Indonesia itu kilang minyak ada di mana saja? Coba yang nomor 1 apa? Kilang minyak Cilacap. Ada Cilacap, terus mana lagi? Iya, mana lagi? Balongan. Balongan, apa lagi? Riau. Riau, apa lagi? Apa lagi? Kilang minyak Dumai. Iya, jadi banyak sekali ya. Ada Dumai, ada Pelaju, ada Pangkalan Brandan, ada Sorong, Papua. Jadi di Indonesia ternyata hampir di setiap daerah ada kilang minyaknya ya. Ternyata Indonesia itu kaya ya. Kaya, minyaknya di mana-mana. Ya, kita harusnya kita berbangga dengan kekayaan ini. Ya, tapi kita juga tidak boleh boros-boros karena minyak bumi itu tidak bisa didaur ulang istilahnya ya. Jadi tidak bisa dalam waktu sekejap itu ada di dalam bumi. Jadi dia kalau diambil terus-menerus itu akan habis. Itu makanya kita disuruh berhemat energi. Ya, hemat energi tujuannya apa? Supaya minyak bumi yang ada bisa dinikmati oleh generasi sampai anak cucu kita nanti. Ya, tidak habis sampai di kita, nanti anak cucu kita mau masak pakai apa ya? Gasnya habis gitu ya. Nah, makanya disuruh hemat energi supaya bisa digunakan sampai beratus-ratus tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat sekarang kita lihat di sini proses pengolahan minyak bumi ya. Nah, ini Pulau Sambu, ada yang tahu Pulau Sambu? Pulau Sambu itu Riau ya, Riau dekat Batam, Riau Batam itu juga dekat ya, Riau Batam.
Nah, itu sampai pengkapalan. Jadi di sini untuk diekspor ke luar negeri biasanya menggunakan kapal laut, ya. Nah, untuk menyimpan itu biasanya menggunakan tangki-tangki yang besar. Ini 50 derajat Celcius. Panjang mesinnya. Ikat aja, ikat ya, ya. Nah, itu tadi kita sudah melihat bagaimana proses pengolahan minyak buminya. Nah, sekarang ada pertanyaan, ada yang tahu yang termasuk ke dalam minyak bumi itu apa saja, coba? Pertalit, Ada pertalit, terus apa lagi? solar, Solar, apa lagi? Aspal. Minyak bensin, ya, solar. Nah, itu termasuk ke dalam minyak bumi. Kalau non minyak bumi tadi apa? Aspal. Ada aspal, ada gas, nah itu ya. Nah, jadi kita sudah belajar banyak hari ini tentang minyak bumi atau minyak bumi alam, ya. Nah, itu semoga bermanfaat untuk kedepannya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan di sini dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.